Selamat malam, puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, sampai hari ini Dia menolong kita untuk berdoa 10 hari. Dan pastikan malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi saya ulang-ulang katakan bahwa kalau kita yang rindu, kita yang haus akan lawatan kuasa Roh Kudus, pasti malam hari ini kita terus dilawat. Amin. Puji Tuhan. Kita berdoa biar kiranya doa 10 hari di hari ini Tuhan melawat kita semua dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Bapa Surgawi, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih kalau mulai dari hari pertama dan sampai hari ini Engkau terus melawat kami, Engkau terus hadir dalam kehidupan kami, Engkau memberkati kami begitu rupa. Dan kami percayakan janji-janji-Mu bahwa Engkau akan mencurahkan Roh-Mu ke atas semua orang yang percaya kepadamu. Dan di malam hari ini kami tidak akan lewatkan kesempatan ini dimanapun kami berada, di rumah-rumah kami terus mau dilawat oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan bersungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kami rindu dan haus akan lawatan kuasa Roh Kudus ketika kami menyembah di hadirat-Mu. Terima kasih. Doa kami malam hari ini dari awal sampai akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita akan masuk hadirat Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadiratnya berhiaskan kekudusan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak sujud
hadirat Tuhan ada kedamaian. Di hadirat Tuhan ada ketenangan. Kalau kita menyembah Dia, engkau akan dilawat malam ini dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya, katakan Yesus, ku sembah Kau. Amin. Sujud di hadapan
ketika kami menyembah-Mu ya Yesus, Roh-Mu bekerja malam hari ini. Terima kasih, terima kasih. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh malam hari ini, saudara-saudara hancur hati, saudara-saudara mengalami hadirat Tuhan. Ada ketenangan, ada kedamaian, nampak keagungannya Tuhan. Bahkan Roh Allah bekerja malam hari ini. Angkat tanganmu dua-dua, bentuk penyerahan. Kita sadar bahwa Roh Kudus ada di rumah kita, di dalam hidup kita. Kita menyadari kita perlu Roh Kudus. Karena ketika kita menyembah, Roh-Nya bekerja. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku menyembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saudara-saudara yang merasakan kehadiran Tuhan, tepuk tangan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, ini iman kami kepadamu. Yes, Kau jamah kami malam ini. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh ku angkat hati. Ini hidup kami Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya saat kami menyembah, Roh Kudus bekerja. Saat kami menyembah Engkau Tuhan, kami rasakan kehadiran-Mu. Jangan biarkan kami malam hari ini merasakan kehadiran-Mu, Roh bekerja dalam diri kami. Tapi kerinduan hati kami ketika Roh Kudus memenuhi kami, ada tujuannya. Kami harus menjadi alat di dalam tangan Tuhan, membebaskan mereka yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Bahkan Engkau memberikan kuasa-Mu untuk mencelikan hati mereka yang buta. Kami malam hari ini membuka hati untuk firman Tuhan, sehingga kami menyadari
apa yang Tuhan mau, Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, sehingga kami memiliki hati seperti hati Yesus. Terima kasih. Berkati kami malam hari ini ya Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Yes. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku. Ini doa kami. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan. Saya serahkan untuk hamba-Nya, membebaskan hidup yang terbelenggu. Haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Inilah iman kami Bapa. Biarlah Roh Allah yang hidup di dalam kami ya Tuhan, membebaskan yang terbelenggu ya Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah malam hari ini ya Tuhan, hadirat Allah, kuasa Roh Kudus yang membangkitkan kami ya Tuhan, boleh menyatakan kehendak-Mu ya Bapa, agar lewat hidup kami, maka kuasa Injil dinyatakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan malam hari ini kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, sehingga kami dibuatnya mengerti setiap firman yang Tuhan taburkan. Demi nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh kembali diperlengkapi melalui doa 10 hari, yaitu doa Pentakosta. Dan malam hari ini kita akan belajar dengan satu tema tentang peran Roh Kudus dalam pekabaran Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pandangan Kristen mengakui bahwa Roh Kudus ada di dalam diri orang percaya. Seperti terdapat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu." Berdasarkan ayat ini, saudara, bahwa kita memahami di dalam kehidupan kita ada Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu, peran Roh Kudus di dalam pekabaran Injil tidak terlepas daripada peran kita dalam ambil bagian dalam pekabaran Injil. Karena itu, malam ini kita akan melihat beberapa poin penting, saudara kasih Tuhan, tentang apa peran Roh Kudus dalam pekabaran Injil
Yang pertama adalah memberi kekuatan dan kuasa dalam pemberitaan Injil. Dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang kelima dikatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Nah, saudara, ayat ini menggambarkan bahwa apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus disampaikan kepada jemaat di Tesalonika, bahwa tentang pekabaran Injil itu bukan semata-mata oleh karena kemampuan, kekuatan yang dimiliki oleh Rasul Paulus, tetapi semua oleh karena kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus bagi mereka. Sehingga pekabaran Injil itu terus berjalan dan terus menjangkau jiwa-jiwa. Sampai Paulus sendiri mengatakan, memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu. Ini menunjukkan saudara kasih Tuhan bahwa kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus memberikan kemampuan bagi Rasul Paulus dan kawan-kawan yang terus tak pernah mengenal lelah untuk memberitakan tentang Injil. Jadi saudara kasih Tuhan, kekuatan yang diberikan oleh Roh Kuduslah yang membuat mereka tak pernah menyerah di dalam segala tantangan. Oleh karena kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus, maka kata-kata mereka pun tidak hanya sekedar kata-kata. Kata-kata mereka, ucapan mereka disertai dengan kuasa oleh karena Roh Kudus yang menyertai mereka. Sebagaimana di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus memberi kekuatan, juga memberikan kuasa kepada orang-orang percaya bagi pekabaran keselamatan. Bagi bangsa-bangsa. Mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di dalam diri kita, Tuhan telah karuniakan Roh Kudus. Tuhan telah berikan Roh Kudus itu pada kita. Dan Roh Kudus itu memberikan kekuatan. Sebagaimana Roh Kudus memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus pada masa itu, saudara-saudara. Sehingga Rasul Paulus bekerja sedemikian rupa untuk menyatakan dan mengabarkan Injil Kristus bagi bangsa-bangsa. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kekuatan ini penting. Sebab pelayanan pekabaran Injil banyak menghadapi tantangan. Bahkan tidak jarang mengalami penindasan seperti yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Tantangan itu bisa terjadi dari kelompok-kelompok orang yang menolak akan ajaran Yesus. Bahkan saudara, penolakan itu juga atau tantangan itu juga bisa datang dari penguasa-penguasa di udara. Penghulu-penghulu dunia yang gelap. Roh-roh jahat. Itu pun juga menjadi tantangan. Oleh karena itu kekuatan dan kuasa yang datang dari Roh Kudus yang memampukan bagi para orang-orang percaya yang memberitakan tentang Injil. Selain kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus, maka kuasa itu juga menjadi bagian yang penting, sebagaimana di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, maka kuasa yang dalam bahasa Yunani menggunakan kata dunamis, itu merupakan kekuatan yang luar biasa, strength power dalam terjemahan bahasa Inggris, sehingga
dengan kuasa yang sangat kuat, itu adalah untuk menaklukkan segala keangkuhan hidup, kedegilan hati, dan lain-lain Bapak Ibu. Ya. Sehingga oleh karena kekuatan dan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus, maka orang-orang percaya dimampukan, orang-orang percaya dibimbing dan dituntun bagaimana supaya berita tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa ini dapat tembus dan dapat mencapai sebagai sasaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itulah Roh Kudus memperlengkapi. Roh Kudus memperlengkapi orang-orang percaya, empowering orang-orang percaya dengan kekuatan dan kuasa untuk bergerak, memberitakan Injil dan menjadi saksi. Sehingga saudara kasih Tuhan, memberitakan Injil bukan hanya cukup dengan keberanian, tetapi juga dibutuhkan kekuatan dan kuasa. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan apa yang diberikan oleh Roh Kudus, apa yang dilengkapi oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, sejatinya tidak ada alasan bagi setiap kita orang percaya untuk tidak memberitakan pekabaran Injil, untuk tidak memberitakan Injil, untuk tidak bersaksi tentang Kristus. Karena semua fasilitas itu sudah dilengkapi oleh Roh Kudus bagi setiap kita. Oleh sebab itulah saudara kasih Tuhan, di dalam doa 10 hari saya percaya kekuatan dan pengurapan Roh Kudus dinyatakan kepada setiap kita. Dan inilah saatnya saudara kasih Tuhan, ya, di saat-saat kita mengalami kuasa Roh Kudus, maka saatnya lah kita melakukan pekabaran Injil. Saatnya kita mulai bersaksi. Dan saya percaya pengalaman-pengalaman selama beberapa hari yang lalu kita telah mengalami kuasa Roh Kudus, maka saudara, ini menjadi bagian yang penting bagi kita supaya kita mulai bergerak, mulai bersaksi saudara kasih Tuhan. Roh Kudus yang juga memberikan hikmat bagi kita, maka kesaksian maupun Injil yang kita beritakan bisa sanggup menyingkapkan setiap selubung, ya, ideologi-ideologi orang-orang yang belum menerima Kristus itu bisa gugur oleh karena Roh Kudus yang melengkapi kita. Ya. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Di dalam peperangan memberitakan Injil, salah satu yang harus kita ketahui adalah bahwa orang-orang yang belum mengenal Kristus itu oleh karena adanya selubung yang senantiasa menutupi mereka. Ya. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-14 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, ayat ini menarik saudara-saudara. Ya, ketika kita pelayanan dalam kesaksian, dalam memberitakan Injil, kita tidak boleh lupa ya, bahwa ada begitu banyak orang-orang yang sulit untuk menerima Injil, mereka sulit untuk menerima Kristus saudara. Oleh karena apa? Oleh karena ada selubung yang menutupi hati mereka. Ya. Nah, di dalam 2 Korintus ini Rasul Paulus mengingatkan bahwa banyak orang-orang di perjanjian lama juga menyatakan demikian. Di antara mereka tidak bisa memahami kitab Musa.
Mereka tidak bisa mengerti tentang kitab Musa, meskipun dibaca berkali-kali, saudara. Tetapi ketika selubung itu dibukakan, maka mereka bisa menerima dan mereka mengalami kemerdekaan. Sebab firman Tuhan berkata, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, dalam pemberitaan Injil betapa pentingnya peran Roh Kudus bagi kita. Karena Roh Kuduslah yang mampu menyingkapkan setiap selubung. Ya. Ketika selubung itu sudah dibukakan, maka saudara ada kemerdekaan. Ya. Ilustrasi yang sederhana yang sering juga saya pergunakan, saudara, misalnya saudara punya ayam. Ya. Ayam itu supaya tidak bisa kemana-mana, maka ditaruhlah kurungan di situ. Ya. Maka ketika ayam itu ada di dalam kurungan, dia tidak akan bisa bebas untuk lari kemana-mana. Ya. Dia akan tetap diam di situ. Ya. Dan dia tidak akan bisa melihat hal-hal yang lebih jauh, bahkan makanan yang lebih jauh dia tidak akan bisa raih. Karena apa? Karena ada kurungan yang di situ. Ya. Demikian pula dalam peperangan rohani, di dalam pekabaran Injil saudara, maka selubung itu seringkali menutupi hati dan pikiran mereka, sehingga mereka sulit untuk menerima Injil. Mereka terus tertutup untuk Injil. Karena itu saudara-saudara kasih Tuhan, belajar dari Rasul Paulus ini, maka penting kita libatkan Roh Kudus. Maka penting peranan Roh Kudus itu di dalam pemberitaan Injil. Karena apa? Karena Roh Kudus, di mana di situ ada Roh Kudus, maka di situ ada kemerdekaan. Ya. Oleh karena itulah saudara kasih Tuhan, keberanian saja tidak cukup untuk memberitakan Injil. Supaya pemberitaan Injil itu efektif dan tepat kepada sasarannya, maka saudara-saudara kasih Tuhan, kita perlu memaksimalkan potensi yang diberikan oleh Tuhan di dalam Roh Kudus yang ada pada kita, saudara, sehingga ya, pemberitaan Injil itu semakin efektif. Dan apa yang kita jangkau dan itu menjadi efisien karena Roh Allah yang memerdekakan seseorang. Ya. Sehingga saudara kasih Tuhan, kalau orang-orang yang kita injili, orang-orang yang mendengar kesaksian kita, ya, kemudian mereka berbalik kepada Tuhan, mereka bertobat dan menerima Tuhan, sejatinya bukan oleh karena kemampuan kita yang luar biasa, tetapi oleh karena peran Roh Kudus yang memerdekakan seseorang sehingga mereka boleh mengalami Kristus, mereka boleh menerima Kristus, dan mereka boleh menjadi percaya kepada Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya peran Roh Kudus di dalam pemberitaan Injil. Seringkali banyak di antara kita bersembunyi di balik hal-hal yang menakutkan. Oleh karena tantangan-tantangan di dalam pekabaran Injil ini yang begitu menakutkan, ya, bahkan orang menjadi enggan untuk bersaksi, menjadi enggan untuk memberitakan Injil, saudara kasih Tuhan, karena mereka tidak menyadari bahwa di dalam mereka ada Roh Kudus yang turut bekerja, ada Roh Kudus yang berperan penuh sehingga orang-orang yang selama hidupnya terselubungi oleh ideologi-ideologi yang lama, oleh keyakinan-keyakinan yang sesat, maka oleh kuasa Roh Kudus mereka akan disingkapkan satu persatu. Selubung demi selubung akan terbuka. Ada begitu banyak selubung yang menutupi hati seseorang. Ya. Mungkin selubung itu bisa ideologi yang lama, keyakinan yang lama. Mungkin juga di dalam mereka ada selubung yang lain, yaitu kesombongan. Ya.
kedegilan hati mereka, atau mungkin kepahitan-kepahitan itu menyelubungi hati dan pikiran mereka sehingga mereka sulit untuk menerima kebenaran yang sejati. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam momentum yang baik ini, di mana Roh Kudus dicurahkan, maka Roh Kudus akan memaksimalkan dalam segala hal untuk pemberitaan firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dengan jelas dikatakan bahwa peran Roh Kudus sangat penting di dalam pekabaran Injil karena dia memberi kekuatan dan memberikan kuasa bagi kita yang memberitakan Injil, bagi setiap orang percaya yang memberikan kesaksian tentang Kristus. Oleh karena itu, kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus harus kita maksimalkan. Kita maksimalkan karena hanya kuasa Roh Kudus yang sanggup memerdekakan setiap orang yang terbelenggu. Ya. Belenggu-belenggu itu akan dilepaskan oleh karena kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, bagian yang pertama ini hendaklah kita benar-benar pahami bahwa peranan Roh Kudus di dalam pekabaran Injil adalah memberikan kekuatan dan kuasa dalam pemberitaan Injil. Sehingga sehebat apapun selubung yang menutupi mereka, maka oleh kuasa Roh Kudus, maka selubung itu pasti tersingkapkan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, apa peranan Roh Kudus dalam pemberitaan Injil? Yang kedua adalah membimbing manusia kepada pertobatan dan kelahiran baru. Saudara-saudara kasih Tuhan, pemberitaan Injil tidak berhenti sampai seseorang menjadi percaya, mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saudara kasih Tuhan, pemberitaan Injil harus juga dilanjutkan dengan membimbing supaya mereka mengalami pertobatan yang sejati, mengalami kelahiran baru. Hal ini menjadi sangat penting sebab di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini penting saudara kasih Tuhan, bahwa di dalam membimbing manusia, membimbing orang-orang yang telah mendengar tentang Injil, supaya mereka mengalami pertobatan, maka kita perlu bimbing mereka sampai kepada kelahiran baru. Karena ketika Roh Kudus datang kepada mereka, Roh Kudus akan menginsafkan mereka dari segala perbuatan dosa, dari kebenaran maupun dalam penghakiman. Nah, saudara kasih Tuhan, sebagaimana dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga dikatakan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Karena itu di dalam menginsafkan orang-orang yang mengenal Kristus supaya mereka masuk di dalam pertobatan, kita semakin yakin bahwa selain oleh Roh Kudus, seseorang tidak akan mungkin bisa insaf dari segala perbuatan dosa. Mereka tidak mungkin bisa insaf terhadap kebenaran. Karena itu Roh Kudus yang menyertai orang percaya dan semakin berdaya guna ketika Roh Kudus telah memerdekakan seseorang itu lalu mulai masuk ke dalam pertobatan dan kelahiran baru. Jadi mula-mula menginsafkan sampai pada akhirnya benar-benar orang yang telah mendengarkan Injil itu, yang telah menerima Injil itu benar-benar mengalami pertobatan dari segala perbuatan dosa. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, selain di dalam membimbing orang kepada pertobatan dan kelahiran baru melalui menginsafkan mereka dari perbuatan dosa, maka yang berikutnya adalah seseorang akan mengalami kelahiran baru.
Oleh karena kuasa Roh Kudus yang terus membimbing orang-orang yang baru mengenal Kristus, maka Roh Kudus yang senantiasa memberikan pencerahan, pengenalan lebih dalam, sehingga mereka mengalami kelahiran baru. Kenapa kelahiran baru ini menjadi penting, saudara? Dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-6, ini adalah kisah tentang percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepada Yesus, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Saudara dikasih oleh Tuhan, pekabaran Injil tidak berhenti sampai seseorang mengaku dan menerima Yesus Kristus. Tetapi pekabaran Injil, kuasa Roh Kudus juga terus membimbing mereka sampai mereka mengalami kelahiran baru. Sebab tanpa kelahiran baru, seseorang tidak mungkin melihat kerajaan Allah. Seseorang tidak mungkin memahami tentang pelayanan. Bagaimana seseorang tidak mungkin menghayati tentang iman Kristen yang sesungguhnya apabila mereka tidak mengalami kelahiran baru. Ya. Maka oleh karena kuasa Roh Kudus, orang-orang yang baru mengenal Kristus, mereka semakin hari menghayati kekristenan yang sesungguhnya. Belajar lewat kebenaran firman Allah. Ya. Mereka terus-menerus mengalami kelahiran baru. Sehingga cara-cara hidup yang lama tergantikan dengan cara hidup yang seperti Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran baru merupakan pekerjaan daripada Roh Kudus yang terus-menerus mendampingi orang-orang yang mengenal Kristus. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pendampingan oleh Roh Kudus, orang-orang yang baru mengenal Kristus pun akan terus mengalami pertumbuhan iman. Dan berikutnya, di dalam membimbing orang percaya, membimbing orang-orang yang baru mengenal Kristus kepada pertobatan dan kelahiran baru, maka Roh Kudus juga berperan untuk meneguhkan keyakinannya bahwa orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah anak-anak Allah. Ya. Ternyata Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus terus mendampingi orang-orang yang baru mengenal Kristus itu sampai mereka menyadari bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Seperti di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-16 dikatakan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika demikian saudara kasih Tuhan, Roh Kudus meyakinkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu Roh Kudus selalu mengingatkan dan membimbing agar kita pun tidak bimbang ataupun ragu untuk memuliakan Allah. Ya. Orang-orang yang baru mengenal Kristus oleh karena kelahiran baru dan pertumbuhan imanlah, maka semakin menyadari bahwa dirinya adalah anak-anak Allah. Sehingga di dalam segala perhelatan dunia ini, di dalam segala pergumulan hidup ini, saudara kasih Tuhan, mereka semakin menyadari bahwa dirinya adalah anak-anak Allah. Sehingga di dalam segala kesulitan, mereka tidak segan-segan untuk datang kepada Bapa. Ya, di dalam doa, di dalam pujian penyembahan, selalu membawa setiap pergumulannya kepada Bapa.
Sehingga orang-orang yang baru mengenal Kristus pun, saudara kasih Tuhan, oleh karena pertumbuhan imannya, oleh karena Roh Kudus yang bekerja di dalamnya, maka mereka pun memiliki hak yang sama, yaitu berdoa kepada Bapa, untuk datang kepada Bapa, membawa segala pergumulannya. Sehingga saudara-saudara kasih Tuhan, mereka pun meskipun ada di dalam tekanan yang berat, mereka ada di dalam kelemahan, tetapi mereka tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Oleh karena kehadiran Roh Kudus yang mendampingi sepanjang kehidupannya. Sehingga Roh Kudus memberikan pertolongan, Roh Kudus memberikan jalan keluar. Sehingga saudara-saudara kasih Tuhan, maka oleh Roh Kuduslah banyak orang yang semakin hari dan semakin tertolong. Maka bagi kita saudara-saudara kasih Tuhan, sebagai tindakan konkret bagi setiap orang percaya, sebagaimana di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima dikatakan demikian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Maka saudara-saudara kasih Tuhan, pesan daripada Rasul Paulus sebagaimana kepada Timotius itu juga pesan bagi kita, supaya saudara-saudara kasih Tuhan, kita dengan sungguh-sungguh memberitakan firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Kita harus lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayanan kita. Sebab di masa-masa yang akan datang waktunya orang-orang yang tidak dapat menerima ajaran sehat. Ya. Kelak akan datang waktunya, saudara-saudara kasih Tuhan, banyak orang yang memuaskan keinginan telinganya dengan mengumpulkan guru-guru yang ingin memuaskan keinginan hatinya. Bahkan saudara kasih Tuhan, akan datang saatnya bahwa banyak orang yang menolak ajaran sehat. Banyak orang yang hanya ingin kepuasan di dalam hatinya. Oleh karena itu selagi masih ada waktu, mari saudara kasih Tuhan, kita minta kekuatan supaya kita diberikan kesempatan dan diberikan kuasa oleh Roh Kudus supaya di masa-masa sekarang ini kita masih bisa memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita maksimalkan potensi daripada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah malam hari ini kita tetap bergairah di dalam Kristus karena Roh Kudus yang terus mendampingi kita dan menguatkan kita. Mari saudara, kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita minta supaya diberi hati yang mengasihi jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berikan pada Amen. kami Hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini
taruh tangan kita di dada. Yes, haleluya. Mungkin hari-hari ini saudara menyatakan, tidak mungkin aku bisa memenangkan jiwa. Tidak mungkin aku bisa memberitakan Injil. Tidak mungkin aku bisa bersaksi. Tapi hari ini yang kau anggap itu mungkin, bagi Tuhan senantiasa boleh terjadi. Amin. Kalau saudara berpikir ini tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yes. Ya. Oleh karena kuasa Roh Kudus yang menyertai kita, menyertai saudara, hari ini dan seterusnya akan membawa kemenangan demi kemenangan, akan membawa pertobatan demi pertobatan. Oleh karena itu, jangan batasi engkau dengan pikiranmu yang singkat. Jangan batasi pergerakanmu oleh karena pikiran-pikiranmu yang terbatas. Tetapi hari ini singkapkanlah karena Roh Kudus yang telah diberikan oleh Tuhan telah menyertai saudara, akan memperlengkapi saudara, akan memaksimalkan saudara, sehingga tidak ada potensi yang terselubung hari ini, tetapi semua akan disingkapkan oleh karena kuasa Roh Kudus. Uralama patakara yasekiriri. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala keraguannya Tuhan, hari ini kami hancurkan dalam nama Yesus. Segala hal yang tidak mungkin Tuhan, hari ini kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biar kiranya kuasa pemberitaan Injil, kuasa pekabaran Injil Tuhan dinyatakan bagi setiap umat-Mu malam hari ini dan seterusnya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya ya Tuhan, biarlah oleh kuasa Roh-Mu ya Tuhan, ada kemerdekaan di mana-mana. Lewat kehadiran kami Tuhan di komunitas yang ada, di keluarga kami Tuhan, maka ada kemerdekaan ya Tuhan, karena kami berjalan bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, kami peroleh kemenangan bersama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah dan dimanapun saudara berada sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada Tuhan yang sudah melawat menjamah kita semua. Terima kasih Bapak Pendeta Sugiono yang sudah menyampaikan firman Tuhan, membangkitkan kita supaya bukan saja diri kita tapi kita harus juga menjadi muridnya Tuhan Yesus, menjangkau jiwa-jiwa melalui kuasa Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita datang bersyukur, dan Bapak Ibu saudara-saudara jangan lupa besok kita merayakan hari Pentakosta. Yes, kita terus setiap hari dilawat Tuhan. Luar biasa, kita bersyukur untuk gereja kita yang selalu memfasilitasi saudara-saudara untuk dekat dan mengalami kuasa Tuhan. Yuk kita bersyukur dan kita akan menerima doa berkat. Haleluya, glory, glory, haleluya. Kita mengangkat pujian kemenangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji sekali lagi.
kembali kami menghadap tahta-Mu Bapa, mengucap syukur Tuhan untuk hadirat Allah. Lawatan kuasa Roh Kudus yang melawat kami pribadi lepas pribadi, baik kami yang di rumah maupun kami yang di gereja ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan bagi kami ya Bapa, untuk kami terus menjadi pemberita-pemberita akan Injil-Mu ya Tuhan. Oleh karena kuasa Roh Kudus yang telah menyertai kami, biarlah kekuatan yang melimpah-limpah itu Tuhan boleh menjadi bagian kami ya Bapa, untuk kami boleh melayani, kami boleh bersaksi, bahkan kami memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya ya Tuhan Engkau limpahkan ya Bapa kekuatan dan kuasa-Mu atas umat-Mu ya Bapa. Biarlah sejak hari ini dan seterusnya Tuhan, kekuatan yang melimpah-limpah oleh karena Roh Kudus yang menyertai mereka ya Bapa, boleh menyatakan kemerdekaan atas orang-orang yang belum mengenal Kristus sejak hari ini dan seterusnya. Oleh sebab itu saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera melalui persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang terus membawa saudara menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan sekarang ini sampai selamanya. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.